Puji Tuhan. Selamat pagi sedang jemaat Tuhan. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Allah. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita sama-sama mendengarkan pujian berikut ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Pada pagi hari ini sebelum kami memulaikan aktivitas kami, sebentar kami akan mendengarkan firman Allah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua, kuasa Roh Kudus yang menghadirkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 dan 11. Saya akan membacakan kepada saudara semua. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tema atau judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu melayani dengan karunia. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa setiap kehidupan kita telah diberikan Tuhan karunia-karunia-Nya dalam kehidupan kita. Tetapi, apakah kita mempergunakan karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk melayani Tuhan? Apakah kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan dengan karunia-karunia yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita? Itu yang menjadi pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini. Satu kisah yang mempergunakan karunia dari Tuhan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Mari kita buka bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-36 sampai 42. Saya akan bacakan kepada saudara. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dengan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas untuk waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu masih hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keterampilan yang kita miliki bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dorcas atau Tabita memuliakan Tuhan dengan keterampilannya untuk membuat baju dan pakaian. Hasil dari pekerjaannya itu diberikannya untuk sedekah dan melakukan kebaikan bagi sesama. Pada masa itu, saudara, membuat pakaian dengan cara tradisional. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya karena butuh keterampilan dan pengalaman. Di masa kini juga kita bisa menjadi seperti Dorcas, yang dengan modal talenta kita yang kita punya, dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi sesama kita. Nah, dalam ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, dikisahkan bahwa Dorcas meninggal dan kematiannya itu banyak sekali orang yang sedih, yang menangis. Karena kenapa? Kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Dorcas selama ia masih hidup, mereka mengingatnya.
Nah, Petrus kemudian diminta untuk mendoakan Dorcas, dan ia pun berdoa dan membangkitkan Dorcas dengan kuasa Tuhan yang diberikan kepadanya. Peristiwa ini, mukjizat ini termasuk yang luar biasa, saudara, karena mayat Dorcas ini telah dimandikan dan dipersiapkan untuk dikuburkan. Tetapi kuasa Tuhan yang ajaib bekerja membuat mayatnya itu bangkit kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Dorcas yang dituliskan di kisah ini, kita dapat belajar bagaimana sikap berbuat baik yang kepada orang lain. Billy Graham pernah mengatakan bahwa penginjilan bukan hanya melalui mimbar atau khotbah saja, tetapi penginjilan bisa dilakukan seseorang sesuai dengan kegiatan sosialnya setiap hari. Kebaikan hati kita akan mempermuliakan nama Tuhan dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dorcas disebutkan di dalam ayatnya yang ke-36 sebagai murid Kristus, dan apa yang telah dilakukannya sebagai murid Kristus mencerminkan iman dan kasihnya kepada Tuhan. Dalam kisah ini juga, kita dapat melihat karunia-karunia pelayanan yang diberikan Tuhan. Dorcas memiliki karunia untuk memberi atau membagi-bagikan sebagaimana yang tertulis di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-8. Dan Petrus pun memiliki karunia untuk menyembuhkan sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9. Nah, di dalam dua karunia yang berbeda ini, ada pemberian Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan karunia kepada kita. Tuhan telah memberikan karunia kepada Dorcas dan Petrus. Dan saya yakin dan percaya karunia itu juga ada dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apa karunia yang kita miliki pada saat ini? Talenta apa yang ada pada kita pada saat ini? Kerjakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak semua orang melayani Tuhan dalam bidang yang sama. Tetapi di bidang kita masing-masing, kita dapat melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita jangan pernah berkata karunia Tuhan tidak ada dalam kehidupan saya. Karena karunia telah diberikan kepada kita. Tapi terkadang kita tidak menyadari, bahkan kita tidak melakukan atau memperbuat karunia Tuhan itu dalam pelayanan Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, mari sama-sama saudara, layani Tuhan dengan karunia yang telah Tuhan berikan kepada saudara. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan pernah berkata karunia masih belum ada dalam kehidupan saya. Karena karunia telah diberikan kepada kita sejak kita ada di dunia ini. Pergunakan karunia Anda untuk melayani Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa karunia Tuhan telah diberikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami telah disadarkan bahwa karunia itu telah ada dalam kehidupan kami. Nyatakan karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau memuliakan Tuhan lewat karunia yang telah kami terima. Bapa, ini hidup kami, pakai hidup kami. Kami mau melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang telah Tuhan berikan. Sebentar kami akan memulaikan aktivitas kami. Lindungi, jaga, pelihara setiap pekerjaan kami. Engkau memberkati kami setiap hari ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, serta semua yang kami perlu pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan kami mau melayani Tuhan lewat karunia-karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami akan memulaikan hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Di dalam Yesus.